Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Yuni Septiani, NPM 1911080283 dari kelas H, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Selanjutnya, mari kita simak cuplikan video berikut ini. Desi mengingatkanku untuk buat tugas. Aku mengatakan akan mengerjakannya jam 10. Mau buat tugas jam berapa? Besok ada kumpul tugas kan? Ada, jam 10 nantilah, tanggung nih. Desi pun menghidupkan alarm pada pukul 10. Ketika berbunyi, ya Desi mengingatkanku kembali. Tetapi aku hanya mengatakan iya dan tidak segera membuat tugas. Udah jam 10 pas nih, buat terus tugas ke. Tugas? Apa itu tugas? Makanan bergizi. Hahaha. Buat terus, tadi katanya jam 10 pas. Iya. Waktu begitu cepat. Diriku lalai. Ketika aku melihat jam di HP, aku terkejut. Ternyata sudah jam 1 pagi. Sedangkan tugasku belum kukerjakan. Woi, cepet banget jam 1. Tugasku belum selesai, belum kubuat. Good night. Aku tidur duluan ya. Kawanin, bentar cuma nih. Gak mau. Besok aku ada praktikum, masuk jam 8 pas. Dari tadi aku udah ingetin, resiko ditanggung sendiri. Ya udahlah, good night tuh. Jika diperhatikan dari cuplikan video tadi, ada perilaku prokrastinasi akademik. Lalu, apakah itu prokrastinasi akademik? Prokrasti berasal dari gabungan dua bahasa Latin, yaitu procrastinus dengan awalan pro yang berarti forward atau meneruskan atau mendorong ke depan, dan akhiran crastinus yang berarti belonging to tomorrow atau milik hari esok. Jika digabungkan menjadi procrastinus yang mempunyai arti forward itu tomorrow, yang berarti meneruskan hari esok, atau dengan kata lain berarti saya akan melakukannya nanti. Dari dua kata tersebut dapat kita tarik maknanya, yang berarti prokrastinus adalah suatu keputusan untuk menunda pekerjaan ke hari berikutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa prokrastinasi akademik adalah perilaku menunda-nunda untuk memulai atau menyelesaikan tugas-tugas akademik yang dilakukan secara sengaja dan dilakukan berulang-ulang tanpa memandang alasan apapun, sehingga mengakibatkan dampak negatif kepada si pelaku seperti prestasi rendah, tidak naik tingkat, atau tidak lulus dalam pendidikannya. Adapun ciri-ciri dari prokrastinasi akademik, yang pertama yaitu penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan masalah. Peserta didik yang melakukan prokrastinasi tahu bahwa tugas yang dihadapinya harus segera diselesaikan dan berguna bagi dirinya. Akan tetapi cenderung menunda-nunda untuk memulai mengerjakannya atau menunda-nunda untuk menyelesaikannya sampai tuntas jika dia sudah mulai mengerjakannya sebelumnya. Yang kedua, keterlambatan dalam mengerjakan tugas. Peserta didik yang melakukan prokrastinasi cenderung memerlukan waktu yang lebih lama daripada waktu yang dibutuhkan pada umumnya dalam mengerjakan suatu tugas. Peserta didik prokrastinator menghabiskan waktu yang dimilikinya untuk mempersiapkan diri secara berlebihan, maupun melakukan hal-hal yang tidak dibutuhkan dalam penyelesaian tugas tanpa memperhitungkan keterbatasan waktu yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual. Peserta didik prokrastinator mempunyai kesulitan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya.
Peserta didik prokrastinator cenderung sering mengalami keterlambatan dalam memenuhi deadline yang telah ditentukan, baik oleh orang lain maupun rencana-rencana yang telah dia tentukan sendiri. Yang keempat yaitu melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan. Peserta didik prokrastinator cenderung dengan sengaja tidak segera menyelesaikan tugasnya, akan tetapi menggunakan waktu yang dia miliki untuk melakukan aktivitas lain yang dipandang lebih menyenangkan dan mendatangkan hiburan seperti membaca koran, membaca majalah, membaca buku cerita, dan lainnya. Kemudian menonton, mengobrol, jalan-jalan, mendengarkan musik, dan lain sebagainya, sehingga menyita waktu yang dia miliki untuk mengerjakan tugas yang harusnya diselesaikan. Selain ciri-ciri prokrastinasi akademik, ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik. Yang pertama yaitu perasaan takut gagal. Banyak peserta didik yang melakukan prokrastinasi karena mereka gelisah atas penilaian atau kritikan orang lain. Mereka takut apabila orang lain menemukan kekurangan pada tugas yang telah dikerjakannya. Rasa takut tersebut muncul karena mereka terlalu khawatir apabila dirinya gagal mengerjakan tugasnya dengan baik. Yang kedua ada rasa cemas. Rasa cemas disebabkan oleh rasa khawatir atau takut yang berlebihan. Akibatnya, peserta didik yang mengalami kecemasan menjadi tidak fokus dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian yang ketiga yaitu perfeksionis. Perfeksionisme adalah disposisi kepribadian yang ditandai oleh standar yang terlalu tinggi untuk kinerja dan disertai dengan kecenderungan untuk terlalu kritis dalam mengevaluasi diri dari perilaku seseorang. Secara tidak langsung, mereka malah mengulur-ngulur waktu sampai jangka waktu pengumpulan tugas berakhir. Kemudian yang keempat yaitu tidak percaya diri. Peserta didik yang kurang percaya diri berarti tidak sepenuhnya yakin terhadap kemampuan yang dimiliki. Dan peserta didik tersebut merasa tidak dapat menyelesaikan suatu tugas karena kalau hasil tugasnya buruk akan dimarahi oleh guru ataupun dosen dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu persepsi. Persepsi merupakan suatu kemampuan individu dalam membeda-bedakan, mengelompokkan, mengfokuskan sesuatu yang selanjutnya akan diinterpretasikan oleh otak. Dan hasil interpretasi tersebut dapat menghasilkan berbagai macam persepsi. Entah itu mempersepsikan tugas sebagai sesuatu yang mudah atau sulit atau tugas yang tidak menyenangkan. Kemudian yang keenam yaitu tidak mampu memanajemen waktu. Peserta didik yang melakukan prokrastinasi menunjukkan bahwa dia tidak mampu mengelola waktu dengan bijak. Para prokrastinator tidak tahu tujuan mana yang harus dicapai terlebih dahulu, sehingga mereka sering mengerjakan aktivitas lain di samping tujuan utamanya. Hal itu membuatnya tidak fokus dalam menyelesaikan tugas, yang akhirnya dapat membuat pekerjaan menjadi berantakan dan tidak dapat selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang ketujuh ada kelelahan. Rasa lelah sangat wajar dirasakan oleh para peserta didik saat mengerjakan tugas yang melibatkan fungsi mental atau fisik yang berkepanjangan. Dan rasa lelah yang berlebihan akan membuat individu merasa seperti lemah dan kurang bertenaga dalam mengerjakan pekerjaannya. Yang kedelapan yaitu lingkungan. Ada 3 macam lingkungan yang dapat mempengaruhi sikap prokrastinasi pada peserta didik, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Kemudian ada pula cara untuk mengatasi prokrastinasi akademik. Nah, cara untuk mengatasi prokrastinasi akademik diantaranya yaitu yang pertama membuat kelompok belajar. Sebuah kelompok belajar dapat mengurangi prokrastinasi akademik, sebab alasan menunda-nunda tugas biasanya disebabkan karena tidak memiliki teman belajar. Namun, ketika memiliki sebuah kelompok belajar, seseorang bisa bertanya dan berdiskusi pada teman lainnya. Mendiskusikan kesulitan dengan teman bisa menambah wawasan baru agar tidak stuck yang pada akhirnya menunda tugas. Oleh karena itu, membentuk kelompok belajar berguna untuk saling mengingatkan dan membantu dalam mengerjakan tugas. Yang kedua yaitu manajemen waktu. Untuk mengurangi penundaan tugas, membuat dan memahami waktu. Aturlah waktu 24 jam yang dimiliki dengan efisien. Misalnya berapa jam waktu untuk belajar, berapa jam waktu untuk bermain, berapa jam waktu untuk tidur. Kemudian jangan lupa untuk memberikan waktu
kapan saatnya harus memberi reward untuk diri sendiri. Yang ketiga yaitu percaya diri. Keyakinan diri yang ada di dalam diri peserta didik dapat membantu mereka dalam mengurangi sikap prokrastinasi akademik. Yang keempat yaitu tidak takut salah. Peserta didik perlu mengingatkan kepada diri sendiri bahwa untuk menjadi benar itu tidak instan. Mereka perlu untuk salah beberapa kali hingga tahu mana yang benar. Kerjakan dulu apa yang menjadi tugas, lalu belajarlah dari kesalahan untuk memperbaikinya di kemudian hari. Yang kelima yaitu mengurutkan prioritas. Catatlah setiap kegiatan penting yang harus dilakukan setiap harinya. Kemudian berilah urutan dari yang terpenting hingga yang tidak terlalu penting. Dengan begitu akan mudah bagi para peserta didik untuk memprioritaskan kegiatan yang akan dilakukan sehingga bisa fokus melakukannya satu persatu. Yang keenam ada membuat rincian tugas. Merinci setiap tugas yang dimiliki dapat membantu mengurangi prokrastinasi. Kemudian yang ketujuh yaitu mengurangi sikap menganggap enteng tugas. Dan yang kedelapan meningkatkan kesadaran diri. Peserta didik harus menyadari bahwa menunda tugas juga akan berakibat buruk bagi kualitas diri dan beresiko pada banyak hal. Berusaha sepenuhnya sadar untuk mempertimbangkan segala resiko yang akan diterima dari penundaan merupakan salah satu cara agar terhindar dari prokrastinasi akademik. Demikianlah penjelasan mengenai prokrastinasi akademik. Kasus prokrastinasi sering dialami oleh banyak individu, baik itu anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Oleh karenanya, semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua agar terhindar dari sikap prokrastinasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.